A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, abang kakak, berapa waktu yang lalu saya nyampaikan tentang bersepeda ya. Masih ingat bersepeda? Masih lupa ya? Bersepeda itu singkatan. Bersyukur, peduli, dan waspada. Bersyukur itu bahan bakunya berlimpah-limpah. Kalau kita bisa menemukan pembanding yang benar. Misal kita bilang, contoh orang ngomong tentang susah gitu. Kata-kata yang sering diucapkan tuh susah. Saya ini susah, Ustaz. Susah dibanding siapa? Kalau kita lihat orang yang lebih susah daripada kita ke bawah gitu maksudnya. Itu pasti banyak orang yang jauh lebih susah. Kita masih bisa mungkin mandi tanpa harus nimba di sumur. Ada orang-orang yang memang mandinya tidak bisa pakai air dingin, mandinya pakai air panas, dan dia ada di rumahnya gitu. Terus dia bilang dia susah. Lalu makan, dia bilang dia duitnya tinggal 1,2 gitu. Kita 1,2 ribu gitu, 1,2 M tinggal. Yang ini duitnya 12.000 tapi ketawa-ketawa, makan nasi kotak. Ya. Maka tadi pas di juz ke 28, istahwadza alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Coba buka ayat 19 surat Al-Mujadalah 58. 58:19. Senin hari ini kita bahas satu ayat ini aja. Karena banyak guru-guru datang, ada guru ulun pada datang semua ini. Nanti beliau yang ngisi ya, saya jam 5:25 gitulah berhenti. Biar guru, gantian-gantian aja mereka di rombongan satu-satu. Kurang istrinya kan suruh maju sini gantian gitu. Tenang. Duduk di belakang tuh saya tahu karena takut jadi konten kan. Enggak. Saya udah enggak garang kok, tenang aja. Enggak gigit. Paling nanti pas ketemu di ruang pimpinan nanti baru kita sembelih ya. Kalau di SMK enggak jadi konten. Tenang aja. Sebenarnya mau duduk di sop perempuan kayaknya beliau tuh ya, cuma enggak boleh kan. Makanya duduk paling belakang sekali. Takut duduk di sini, ini takut nampak ya. Di balik tiang gitu. Memang udah diukur kayaknya susunannya tuh supaya bisa lurus dengan ini gitu. Memang guru ulun ini cerdas ya, Insya Allah. Tapi tidak boleh sebut nama ya. Menjaga kode etik jurnalistik. Ya, coba baca. Istahwadza alaihimus syaitanu. Kalau abang kakak baca kata-kata syaiton, harus ingat syaiton itu ada dua. Ada berbentuk jin, ada berbentuk manusia. Apa barometer seseorang itu kesetanan gitu? Istahwadza alaihimus syaitanu adalah fa'ansahum dzikrallah. Surat 58 ayat 19. Fa'ansahum dzikrallah. Mereka lupa untuk mengingat Allah. Inilah yang membuat orang-orang tuh abang kakak susah bersyukur.
Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Saya pun sedang menasihati diri saya sendiri. Saya amat sangat tahu kebobrokan dan keburukan diri saya. Berusaha sekuat tenaga untuk menebus dosa-dosa di masa lalu dengan apa yang saya punya. Kita sama-sama belajar abang kakak, sama-sama bergerak, sama-sama berbuat. Ada orang yang berdosa lalu dia menangisi dosanya, meminta ampun kepada Allah. Lalu lewat wasilah tangisan itu Allah turunkan ampunannya. Hebatnya Allah tuh abang kakak, orang yang sudah berulang-ulang bikin dosa ini tetap aja diampunkan. Itulah salah satu sifat Allah, Al-Ghaffar. Ada tasdid di atas huruf fa-nya, itu berarti Allah tuh mengampunkannya berulang-ulang. Fa'ansahum zikrullah. Di ayat ini Allah menyebutkan fa'ansahum zikrullah. Tapi ada satu lagi, yang ini kalimatnya antip. 58 19. Sekarang lompat ke 59 ayat 19. Ini kebetulan kayaknya ya. Ada kebetulan enggak Bang Kakak? Ini kabelnya. Coba bilang sama Denny. Buka 58 19 dengan 5 9 19. Allah bilang begini, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Pernah dengar contohnya? Ada orang nimang cucu atau nimang bayi, terus dia bilang gini, anak siapa, anak siapa. Dia lupa dia yang bikin anak. Oh, belum paham ya? Berat sekali masalah antum nih kayaknya. Baru tanggal 18 ini, udah habis dah saldo. Yang dia nimang-nimang terus dia bilang ini, anak siapa, anak siapa. Maksudnya? Dia tidak ingat kalau itu cucu dia. Dia tidak ingat kalau itu anak dia. Dia masih tanya, ini anak siapa? Emang waktu bikinnya gimana? Antum join merger ke? Atau patungan bikinnya? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Tadi malam saya dengar cerita tentang alam barzah. Kan siksa kubur tuh benar ya abang kakak ya? Pasti ada gitu. Lalu tiba-tiba terbayang kayak gelap gitu. Kalau di umur-umur sekarang, maksudnya tuh 40 kayak gini nih, kayak saya sekarang. Terus tiba-tiba mati, lalu di alam kubur tuh gimana gitu. Kebayang sendirian ya gitu. Kan gak bisa video call ya, mau zoom gitu, minta link gak bisa ya. Bang Banjir minta link gitu. Bisa gak? Yang dalam hadis disebutkan 7 langkah orang terakhir itu pergi meninggalkan, lalu kita langsung kena tanya. Kalau ilmu itu insya Allah dia hanya ditanya dipakai untuk apa gitu. Tapi kalau harta kita ditanya depan belakang. Dapat dari mana? Yarhamukallah. Dan dipakai untuk apa? Abang kakak yang baik, hari ini orang pada ngeluh-ngeluh semua ya, tentang ekonomi jatuh, duit hilang, dan segala macam lah. Keluhan-keluhan itu berdatangan. Kalau mau jujur gitu ya, kita mengalami fase pergantian aja sebenarnya. Ada fase-fase Allah takdirkan rezeki kita di atas, dapatkan uang dengan sangat mudah. Ada waktunya kita mungkin perlu kencangkan ikat pinggang.
Fase-fase itu sebenarnya Allah pergantikan dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya satu ya, supaya kita ingat sama Dia. Tidak selamanya kecerdasan kita tuh bisa terpakai gitu. Tidak selamanya kehebatan marketing kita tuh selalu berhasil. Tidak selamanya omongan kita tuh langsung jadi kenyataan itu. Tidak. Maka Allah bilang wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Sedih sekali loh kondisi ini nih abang kakak. Sudahlah lupa sama Allah, lupa sama diri sendiri. Sehingga mereka pun tidak tahu mau ngapain, sibuk aja. Naik mobil, orang touring dia touring, orang shopping dia shopping, orang jalan dia jalan, orang pergi kemana-mana ya pergi. Orang dagang ya dagang, orang jualan ya jualan. Tapi fa'ansahum anfusahum. Mereka sampai lupa gitu nyiapkan bekal untuk diri sendiri. Apa yang menjadi fokus tidak ingat. Apa yang menjadi PR dari Allah tidak ingat. Yang bisa berlaku mata uang cuma 3. Itu pun dia lupa juga. Sedekah jariyah masih lupa tak? Ilmun yuntafa'u bihi waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan ini abang kakak, itulah yang harus kita perbanyak hari ini. Kenapa saya memilih senang gitu ya dipanggil dengan lafaz. Walaupun saya tahu gitu, Ayahman tuh kan beban ya. Saya ngurus 4 anak saya saja, abang kakak. Kalau dihisap nih, belum tentu selamat saya. Ngurus 4 anak kandung saya saja. Kan mereka pasti menghisap saya kan. Pasti nuntut nanti. Maka saya sering bilang, minimal gini abang kakak, supaya kita tidak lupa diri ya, supaya kita tidak lepas kontrol, supaya kita tidak ngerasa diri kita lebih tinggi, lebih soleh, lebih baik daripada orang lain. Dudukkan dirimu pada posisi yang benar gitu. Minimal 1 orang tuh 4 hisapnya. Catat baik-baik. Ini harus masuk di alam bawah sadar. 4 hisap. Jadi kalau waktunya bercanda, saran saya boleh bercanda, tapi tetap dalam kondisi sadar. Ada 4 minimal hisap yang Allah pasti minta dan kita tidak bisa lari. 1, saya mendudukkan diri saya dalam 4 posisi, depan, belakang, kanan, kiri. Ini hisap minimal ya, low budget gitu, versi ekonomi. Jadi kau bolehlah main-main, happy-happy, suka-suka, tapi maksud saya kasih batas waktu gitu. Sampai kapan mau main-main terus gitu. Sampai kapan mau keras kepala? Sampai kapan mau bercanda? Sampai kapan mau bersikukuh dengan prinsip hidupmu yang salah itu? Gitu. 1, sebagai anak garis miring menantu. Apa yang orang tua saya lakukan kepada saya itu tidak dihisap. Tapi apa yang saya lakukan kepada orang tua saya itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ada ndak duit saya geser untuk orang tua? Ada ndak doa saya geser ke sana? Ada ndak Al-Fatihah saya atau apapun lah, sedekah, infak, wakaf atas nama orang tua. Itu yang dihisap Allah. Masalah orang tuamu jahat, orang tuamu mungkin belum beriman, orang tuamu itu kok ndak dihisap, ndak ada urusan. Yang dihisap nih gini, dari sini keluar, bisa dipahami ndak kira-kira? Ini penekanan saya pagi hari ini. Saya tidak panjang-panjang karena ada guru ulun ya, jadi nanti biar beliau yang ngisi. Ya, kalau tidak mau ngisi ini, ngisi galon lah sama ngisi bak. Dari sini keluar. Saya kepada ayah saya almarhum, Ayah Husni. Saya kepada ayah Kasir Mukhtar almarhum. Saya kepada Ibu Ermi Imran, Ibu Lampung, yarhamukallah. Saya kepada Bu Rusminah, mama saya. Itulah hisap saya nanti ditanya sama Allah. Saya menjadi anak sekaligus menantu ya bahasa istilahnya itu. Bagi 2 orang yang di Lampung, 2 orang yang di Pontianak. Qadarullah, ibu dan mama masih hidup, ayah dua-duanya sudah meninggal. Dari dalam ke orang tua. 4 berarti kan? Minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa yang sudah kita kasih gitu. Karena kalau diikut-ikutkan pun 1 dunia kita sumbangkan ya belum bisa juga ganti kebaikan mereka gitu.
Nah, ini abang kakak cukup untuk menetralisir supaya kita tidak merasa diri kita sudah banyak amal solehnya. Tidak juga kita berani menilai orang, merasa diri kita sudah aman. Satu, sebagai anak. Penekanan yang kedua, saya Lukmanul Hakim sebagai ayah dari 4F. Vira, Farah, Fayad, Fatih. Setiap hari abang kakak latihannya. Saya mungkin belum pandai dokumentasi kayak orang-orang merekam gitu, lalu diedit pakai Microsoft Excel ya. Excel kayak Bang Ipan ini kan pandai bikin konten, pandai moto-moto. Saya termasuk yang tidak terlalu paham gitu. Tapi saya berdoa dan minta sama Allah, berusaha semampu sekuat saya pastikan saya bawa duit yang halal. Tanpa Bang Kakak berharap nanti suatu saat semoga dia jadi anak yang berbakti gitu. Udah sampai di level bismillah lakukan, lupakan. Karena kalau kita pamrih nanti sakit kita. Capcut Ustadz. Oh iya, orang baru. Ya, makasih. Saya kira pakai Microsoft Excel tadi ngeditnya. Dia lupa bercanda kayaknya. Apa yang kedua? Sebagai siapa kita? Ayah. Ada orang yang ditakdirkan Allah belum punya anak di dunia ini? Anak kandung loh. Ada, udah coba berbagai macam pola, pakai bayi tabung, pergi ke sini, berobat ini, berobat itu, suntik sana, suntik sini. Belum Allah takdirkan. Berapa tahun nikah Kak? 17 tahun. Berapa tahun nikah Kak? 18 tahun. Sudah hampir 20 tahun Ustaz. Belum ada anak? Belum Ustaz. Masya Allah. Insya Allah segera ya Kak ya, segera punya anak. Jadi saya ketika ngelihat anak-anak di kamar gitu ya, malam-malam misalnya mereka udah tidur duluan, kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang saya tuh keceplosan misal gitu, mungkin kalimat kasar atau kalimat yang tidak benar, kalimat yang tidak baik, itu membuat dia luka. Dia tidak balas, anak-anak tuh tidak pernah balas, dia diam ya, cuma itu jadi luka. Ada istilah tuh luka kepengasuhan. Dia pernah belajar di sekolah, karena di sekolah dituntutnya birrul walidain terus. Sedangkan orang tua ini tidak pernah diajarkan untuk jadi orang tua yang baik gitu. Hanya minta dihormati, tidak pernah menghormati. Hanya disuruh, kamu minta maaf sama mama. Dia tidak pernah minta maaf sama mamanya, sama anaknya. Padahal meminta maaf kepada anak itu bukan aib. Saya juga lagi belajar gitu ya, gimana jadi ayah yang asik, yang enak, yang gaul. Kadang-kadang tuh juga keluh gitu, bingung. Memuhasabah diri saya nih. Aku sama orang bisa ngomong, sama anak-anak kadang-kadang kayak habis materi gitu. Ngapa ya? Kenapa ya? Itu jadi kesedihan saya juga. Kenapa kalau sama anak tuh sekedar apa kabar, udah makan ke belum, udah sholat, udah bikin PR, kayak satpam komplek gitu. Itu aja ke urusan kita hanya nanya PR, nanya udah makan ke belum, udah sholat ke belum. Padahal dulu minta-minta doa kemana-mana, doakan saya semoga bisa punya anak, doakan saya semoga bisa punya anak. Dan kita pasti dihisab abang kakak. Belum lagi cerita uang yang kita bawa balik ke rumah. Halal ke? Haram ke? Syubhat ke? Siapa yang tahu? Kita lah. Istri tak tahu, istri pokoknya taunya banyak ya. Ini saya ngomong untuk bapak-bapak ya. Hai para ayah. Berarti kalau kakak hari ini perempuan, berarti materi saya yang nomor 2 ini untuk engkau sebagai ibu buat anak-anakmu. Apa yang lebih sering keluar? Doa atau laknat? Kenapa sih? Ini susah benar dikasih tahu. Tuh, 1 kali ngomong. Besok ngomong lagi. Kenapa sih gini susah benar dikasih tahu? 2 kali ngomong.
Hari ketiga ngomong lagi. Kenapa sih susah benar dikasih tahu? 3 kali ngomong. Itu sumpah enggak namanya? Kalau kereta Wus itu katanya bisa 300 km per jam. Tapi kalau doa ibu kepada anak itu lebih dari 300 km per jam kecepatannya. Langsung tembus langit. Kata-kata apa yang sering keluar selama ini untuk anak? Pasti nanti dihisap. Dia diam memang, anak-anak kita mana protes. Kan yang sering dibahas cuma anak durhaka. Padahal orang tua durhaka itu banyak. Ini yang saya ajak abang kakak pagi hari ini ngerenung sebentar gitu. Tadi malam tuh entah ngapa ada cerita tentang alam barzah. Saya kebayang saya dibungkus kain kafan lalu masuk ke dalam dan ditinggalkan sendirian gitu. Baru membahas 4 poin aja. 1, saya sebagai anak, bagaimana saya ke orang tua saya. 2, saya sebagai ayah. Makanya kadang waktu meluk anak, cium anak gitu ya, megang mereka. Doa kadang-kadang, ya Allah, masih belum sabar saya. Masih belum jadi orang tua yang benar. Masih mudah emosi. Masih kadang-kadang minta anak memahami kita gitu kan. Saya pernah baca dulu waktu zaman-zaman jadi penyiar radio, ada seorang anak itu dia nanya, "Papa," katanya, "berapa gaji papa 1 bulan?" Papanya bilang sekian. Berarti kalau 1 bulannya misalnya contoh 3 juta, berarti kan per harinya 30.000 ya. Berapa? 100.000. Kalau kerjanya cuma dibagi lagi 1 hari 100.000 dibagi 8 jam kerja. 12.500. Tahu-tahu anaknya ini ngeluarkan duit 25.000 rupiah. Berapa? 25.000 rupiah. Saya waktu itu, iya zaman-zaman masih jadi penyiar. Lalu anaknya ngeluarkan duit 25.000 rupiah. Ayahnya nanya dengan pertanyaan sinis gitu, "Untuk apa nih duit?" Dia bilang, "Ya," katanya, "saya udah nabung duit 25.000 rupiah ini untuk beli waktu sama ayah. Luangkanlah waktu 2 jam untuk sama saya." Diam saya. Ingat flashback gitu ya. Apa yang sudah kita kasih abang kakak. Karena pondasi berpikirnya adalah bukan apa yang orang lain lakukan kepada saya, tapi apa yang saya lakukan kepada orang lain. Itu baru 2 poin abang kakak. Hisab ini pasti panjang dan berat abang kakak. Sekali lagi ya, hisab ini pasti panjang dan berat. Kita tidak bisa ketawa-ketawa, tidak bisa nyengir-nyengir. Makanya saya baca di dalam beberapa buku tuh, banyak orang-orang yang pengen mati tuh ya tidak pengen dibangkitkan lagi gitu, cukup selesai gitu aja. Makanya dalam Al-Quran tuh kan, ya laitani kuntu turaba, pengen jadi debu ya, atau jadi kucing gitu, jadi binatang kan tidak kena hisab. Habis kita kena hisab sama kakak, dan hisab ini panjang. Apa kabar orang tua yang melarang-larang anaknya dengan dalih, "Nanti dulu, selesaikan kuliah dulu." Padahal orang tuanya itu hanya berdalih supaya bisa mengumpulkan duit karena gengsi. Pengen nikahkan anak di gedung mewah, lagi nyari utangan, lagi gadai sertifikat, lagi jual apa gitu. Karena memang tidak pernah dipikirkan dan disiapkan. Saya mau ngasih saran sama abang kakak, ayah bunda, menikahkan anak itu termasuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Pikirkan dari sekarang. Selain memilih menantu, penting juga memilih besan. Kau tak dapat apa-apa ngurus gengsi itu. Ini serius sekali ya materi saya ini.
Pilih besan yang mau diajak sama-sama ke surga. Apa pajo kalau bahasa Melayunya ya. Kau dapat apa gitu maksa-maksakan diri nikah di gedung-gedung besar. Ya, memang niatnya syiar, tapi benar ke syiar, jangan-jangan yang lebih besar gengsi. Kenapa ndak uang yang harusnya dipakai untuk gengsi itu dipakai untuk pergi umroh atau mengumrohkan orang? Anak siapkan rumah misal gitu ya. Ini jadi doa saya Bang Kakak. Jadi doa saya dengan bunda. Jadi anak-anak tuh jangan sampai nanti tinggal di rumah yang pakai riba gitu. Abang kakak mati nih, masuk dalam kita dibungkus kain kafan. Nih, enggak apa-apa lah ya bahas materi yang serius-serius kayak gini, enggak apa-apa kan? Kan udah puas dah bergurau-gurau ya. Saya nengok-nengok muka antum tuh udah cukup lucu dah gitu. Saya ini makin masuk umur 40 nih sekarang. Tarik napas panjang gitu. Kita mati ya bang kakak, dibungkus kain kafan, masuk dalam kubur. Terus anak kita tinggal di rumah yang nyicil riba gitu. Kira-kira doanya sampai dah ke kuburan kita? Dia sendiri ya sangsut hidupnya di atas dunia tuh. Orang main-main sama riba kan berzina sama ibu kandung. Kakak perempuan berarti berzina sama anak kandung laki-laki. Terus kakak berharap dapat doa dari anak. Loh anak kakak lagi berzina sama kakak. Cuman doanya mau nyambung. Sampai sini paham gak kira-kira? Panjang abang kakak. Baru dua saya bahas. Satu, sebagai ayah, sebagai anak. Yang kedua, sebagai ayah atau garis miring ibu. Dihisap kita. Mana yang kau bawa? Kau nyuruh-nyuruh ja, tapi kau tidak melakukan. Nyuruh anak baca Quran, nyuruh anak ini, nyuruh anak itu. Mamanya enggak. Kebal kan? Mamanya seolah-olah kebal hukum gitu. Pokoknya instruksi itu kebaikan tuh hanya untuk anak aja. Orang tua enggak boleh melakukan gitu. Padahal PR besar sebagai ayah atau ibu itu adalah keteladanan. Menikahkan anak. Ada beberapa anak yang saking kesalnya dia sama orang tuanya karena tidak diizinkan nikah padahal dia pengen nikah tuh kan, dia kan pengen ngambil jalur yang halal. Karena yang dibesarkan adalah gengsi. Apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata orang? Sibuk ngomongkan apa kata orang. Lupa apa kata Allah. Inilah fa'ansahum anfusahum. Padahal tugas kita paling penting di dunia ini kan beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah itu kan ingat sama Allah. Zikrullah. Bukan cuma pakai tasbih. Enggak kayak gitu. Kita tahu kita nih harus bawa bekal. Kita tahu kita nih harus nyiapkan. Anak-anak kita nanti akan tanda kutip ya nuntut kita. Tapi beda cerita bang kakak. Kalau kita sudah sampaikan, sudah kasih tahu, anak kita enggak dengar. Itu beda cerita. Ya anak Nabi Nuh enggak mau dengar. Ya kan? Makanya waktu sejak naik kapal. Maka maksud saya gini. Kita kalau fokus pada 4 poin ini aja, udah sibuk gitu, luar biasa sibuk. Kita pasti lembut, insya Allah lembut. Lembut sama anak, lembut sama orang tua. Nah yang ketiga, satu tadi sebagai anak garis miring menantu, 2 ayah garis miring ibu, 3 suami garis miring istri. Sekali lagi ya, cara berpikirnya adalah apa yang sudah saya lakukan. Nggak ada urusan, saya mau suami kau Fir'aun, Korun, Haman, Samiri pun suami kau. Nggak ada urusan. Ini pertanyaannya, apa yang sudah saya lakukan kepada istri saya. Jadi nanti tuh perempuan yang saya ambil, misal kalau saya berarti Bunda Uum kan. Itulah perempuan yang saya ambil dari orang tuanya. Saya ajak dia merantau, saya ajak dia berpisah sama keluarga besarnya. Saya ajak dia tinggal di Pontianak. Dia nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang saya pernah lakukan kepada dia. Gitu juga kakak. Kakak sudah ngapain ke suami? Duit terima terus. Pelayanan ke suami
Tak tahu saya. Kalau di dunia paling merdeka ya mungkin umur 25 nikah sampai 60 misal gitu. Berarti berapa tahun tuh? 60 sampai kurang 25. 35 tahun ya. 35 tahun jadi raja lah. Misal gitu ya. Karena saya harus fair ya. Banyak saya dapat cerita, itulah Allah Maha Adil ya. Di sisi lain ada suami itu yang Masya Allah gitu, jahat sekali gitu sama istri. Disiksa, dipukul, tidak dikasih nafkah, diselingkuhin, dizina di tempat lain. Kalau saya pun ketemu laki-laki gitu, saya tampar juga rasanya gitu ya. Tapi di sisi lain banyak juga saya dengar cerita istri yang kayak suami gitu, merajalela. Pokok suami itu diinjaklah kepalanya. Yang kemarin saya ceritakan, apaan sih kamu? Aku live TikTok 1 kali aja cuma 1 jam katanya dapat 25 juta. Kamu kerja 1 bulan 2,5 juta. Suami macam apa kata dia? Sikit ya ngomong itu. Akhirnya suaminya selingkuh sama pembantu. Istri ngerasa punya income lebih dan tidak mau cari duit, tidak mau lagi ngelayan-ngelayan. Masa kan bisa kasih ke itu? Sampai mohon maaf nih ada anak-anak. Urusan kasur pun berantakan. Abang kakak, urusan dapur, masak-masak itu bisa di-cateringkan. Ya kan? Bisa di-seafoodkan gitu. Betul enggak? Apa ngangguk-ngangguk? Urusan apa? Astagfirullahaladzim. Laundry, cuci-cuci. Sumur. Dulu ada istilah dapur, sumur, kasur. Dapur, masak-masak. Bisa pakai catering. Bisa pakai seafood tadi saya bilang. Yang food-food itulah. Sekarang sumur, urusan cuci-cuci. Cuci piring ada mesin cuci. Ada mesin cucinya. Cuci baju ada laundry. 2 jam selesai. Ada yang 1 jam selesai. Masuk sebentar, keluar-keluar udah beres dah. Sudah setrika dan lain-lain. Kakak tidak kuat nyetrika, bisa panggil bibi datang ke rumah. Mana saya ngobrol sama beberapa wakil pengasuh. Kita gimana urusan cuci-cuci? Kami nyuci masih pakai mesin Ustaz di rumah. Tapi kalau nyetrika, panggil bibi. Panggil ibu-ibu mustahik. Bantu nyetrika. Oh, udah oke sip. Itu pilihan, tidak ada masalah. Ada juga yang mungkin keluarganya sudah spend, sudah siap sang suami untuk keluarkan duit. Pokoknya udah terima beres. Laundry langganan. Yang sudah tahu, ini baju suami 1 plastik. Baju istri 1 plastik, baju anak 1 plastik, dah beres dah semua. Dapur dan sumur bisa di-cateringkan. Sekarang urusan kasur, kau mau outsourcing ke? Hah? Tolong ada yang gantikan saya pemain pengganti malam ini, ada? Lah suami suka. Itu ditunggunya. Itulah omongan mereka di warung kopi. Seandainya ada pemain pengganti. Mereka takut sama istri? Enggak, mereka enggak takut sama istri. Cuma istrinya lebih berani dari mereka, itu aja. Zina ini abang kakak, bab yang paling dibenci sama Allah. Sampai diazab Allah dunia dan akhirat. Kemarin saya baca salah satu status santri gitulah. Katanya sih SPA, bukan SPA ini. Si perempuan ini gini, aku nih suka ngereok, suka tidak sadar diri, suka marah-marah, suka tantrum tidak jelas. Dapat suami yang gimana bun? Apa kabar bun? Apa yang bisa aku bantu bun? Suaminya begitu, harusnya dia bersyukur. Ini malah ngelunjak. Nanti kau dapat siksanya nanti dia. Saya tidak lakukan. Di akhir nanti dosa jauh-jauh, dosa di akhirat sana, di alam barzah, kena hisab sudah. Maka bagus memang jomblo aja, tidak usah nikah-nikah. Sampai mampus aja jomblo. Ada yang sudah nikah sini? Ada? Berapa orang? Ada yang masih punya istri? Abang-abang? Halal? Ada yang masih punya suami di sini? Halal ada berapa orang? Saya mau tahu. Kecuali yang suaminya diambil ubur-ubur ya. Kok diambil ubur-ubur Ayaman? Iya, tidak ada otaknya. Kau yang dikasih Allah istri yang manut, istri yang nurut, istri yang menyiapkan makanmu, masak dan segala macamnya, bersyukurlah. Kau yang dikasih suami yang tidak banyak protes, diam, bersyukurlah. Tapi sekali lagi, kita tidak dihisap,
berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Enggak. Kan yang jadi konten selalu, suami saya begini Ustaz, suami saya begini Ustaz, istri saya begini Ustaz. Kenapa enggak yang dijadikan bahan muhasabah itu apa yang kau lakukan sama dia gitu? Nyambung enggak kira-kira materi saya nih? Udah lama dah saya ngomong ya, harusnya 5:20 tadi udah selesai. Udah ya, cukup ya? Kurang satu ya? Suami saya sudah diambil pemiliknya Ustaz. Oh. Udah meninggal maksudnya. Kakak-kakak yang hari ini suaminya sudah meninggal. Ya, ditinggal suami karena suami sudah meninggal. Tanya sama mereka gimana rasanya hidup sendirian. Harus jadi ayah juga, harus jadi tulang punggung juga, harus jadi tulang keluarga juga. Saya yakin hidup mereka tidak mudah. Saya ketemu sama beberapa orang yang Masya Allah, Tabarakallah, mereka tuh selain jadi ayah buat anaknya, jadi ibu juga, jadi tulang punggung juga buat keluarga. Dan qadarullah punya anak-anak istimewa, anak surga. Saya tahu perjuangannya kayak apa tuh. Saya tidak perlu ngomong gitu, cuma doakan ya. Tidak berani saya ngomong kata-kata yang kasar atau apa sama beliau gitu ya. Saya hormat dan respect gitu. Dia menjaga dirinya. Di sisi lain dia sebagai wanita, dia punya kebutuhan ya kan. Pengen disayang, tapi ya Allah takdirkan suami tidak ada atau suami pergi gitu. Fight, berjuang sendirian. Memang sesuatu tuh abang kakak baru terasa kalau sudah tak ada. Waktu di rumah kau sia-siakan, giliran udah pergi kena ambil ubur-ubur, baru marah-marah. Mumpung masih ada. Kenapa ubur-ubur ayaman? Tidak ada otaknya. Tuh, saya 1 tahun baru ditinggal suami meninggal sakit kanker. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Saya tahu rasanya gitu ya. Jadi makanya kita bikin kajian kemarin tuh kan sama Ustadz Zul tuh, ketika tulang rusuk terpaksa jadi tulang punggung. Hormat saya, respect saya sama orang-orang yang berjuang tetap melanjutkan hidup. Kan lagunya gitu kan, untungnya gitu ya. Masih untung kan? Masih untung. Yang keempat, nomor 1 apa tadi? Sebagai anak. Nomor 2, sebagai orang tua, ayah garis miring ibu. Ini hisab-hisab yang pasti nih. 3, sebagai pasangan hidup, suami garis miring istri. Masya Allah. Ada kakak kita ini anaknya meninggal umur 20 tahun. Sudah hafal Quran. Insya Allah jadi golden ticket kakak menuju ke surganya Allah ya. Kita doakan sama-sama semoga Allah lapangkan kuburannya. Jadi maksud saya gini. Ada SP namanya. Skala prioritas dalam hidup. Dan saran saya, abang kakak, buang jauh-jauh pikiran apa kata orang. Stres abang kakak hidup kayak gitu. Demi Allah stres, gila. Dan itu sangat melelahkan. Pakai baju hitam, salah. Pakai baju putih, pakai jas, pakai kopiah hitam, pakai cincin, pakai jam tangan, salah semua, tidak ada benarnya. Lubang hidung ngadep ke atas pun mungkin salah juga di mata mereka. Pergi lagi musim hujan sekarang nih. Kakak-kakak yang hari ini ditakdirkan Allah, ya, masih ada pasangannya, berpikir keras, apa yang bisa saya kasih, apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya lakukan untuk dia. Mumpung masih hidup abang kakak, karena nanti pasti kematian itulah jadi pintu gerbang penyesalan. Makanya orang mau mati itu kan bilang laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah tolong tunda kematianku sebentar ya. 1 menit pun jadilah, pasti gitu. Tapi kan tidak bisa. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun.
Ini yang dari Banjar lain tenang ya. Maksudnya materinya itu enggak berubah gara-gara ada antum, enggak. Cuma antum menjadi penguat materi saya hari ini gitu. Karena wajahmu adalah kontenku gitu. Kok materi Ayaman kayak gini ya? Enggak, dari berapa hari ini nih antum tanya sama kawan-kawan. Saya ngajak mereka ngerenung aja. Ngajak mereka memikirkan kegelisahan yang sedang saya gelisahkan gitu. Seandainya setiap orang abang kakak diizinkan Allah dikasih hidayah gitu, lalu punya skala prioritas dalam berpikir dan berbuat, insya Allah saya yakin kita pasti jadi pribadi yang baik abang kakak. Nggak mungkin lupa sama Allah, nggak mungkin lupa sama diri sendiri. Karena ada orang lupa sama Allah, yang lupa sama diri sendiri. Kita ini kena bantai loh, kena hisab pasti. Karena Allah nggak perlu kita kan. Satu dunia lah soleh semuanya. Allah jadi Tuhan kuadrat gitu, enggak kan? Satu dunia kafir semuanya gitu. Jadi istri durhaka, jadi suami durhaka, jadi suami pezina, jadi suami pemabuk gitu. Terus Allah berhenti jadi Tuhan? Enggak juga. Jangan pernah berpikir, alay, coba suami aku dengar ya materi Ustadz nih gitu. Atau sebaliknya, coba istri aku dengar materi Ayahman hari ini. Enggak. Kau tunjuk aja muka sendiri. Baru berapa? 3. Yang keempat. Apa yang keempat? Kita sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah. Berapa persentase dari ayat-ayat Al-Quran ini yang jadi pegangan hidup kita, yang jadi praktek kita sehari-hari, yang sudah jadi ini? Walah, 6.236 pasal. Lepas di pasal 1 kena pasal kedua. Lepas di pasal 2 kena pasal 113. Lepas pasal 113 kena yang pasal 1270. Ini yang abang kakak saya bilang materi SMK tuh orang kan bilang, Ustaz materinya kok diulang-ulang? Aku ngulang-ulang ya, belum tentu bisa praktekkan semua. Sudah diulang-ulang pun masih banyak yang nggak paham. Sudah diulang-ulang pun belum tentu dikerjakan semuanya. Ada yang cuma sekedar dengar habis itu ya seperti tagline lah, lakukan, lupakan. Prinsip benar udah tuh, dia murid yang baik gitu, sami'na wa ata'na sama gurunya. Kata Ayaman lakukan, lupakan. Ya kami lakukan, habis itu ya udah lupa. Apa materi? Nggak usah sampai ke Banjarbaru, nggak usah. Depan masjid dah hilang dah materinya. Apa tadi sampaikan Ayaman tuh? Wah banyak sekali tadi tuh, luar biasa. Iya apa yang banyak itu? Apa ya? Nggak ada. Ubur-ubur ya diingatnya cuma satu. Apalah isi otaknya tuh ya? Nyatat enggak, nulis enggak, ya kan? Gaya sih sok cerdas. Satu sebagai anak, 2 sebagai orang tua, 3 sebagai pasangan, ya kan? 4 sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah. Ini riba gimana? Ini zina gimana? Abang kakak, 2024 ini zina itu sudah dinormalisasi enggak? Coba jawab jujur. Perzinahan itu sekarang 2024 ini sudah dinormalisasi belum? Sudah. Dianggap biasa. Teman sekantor? Oke. Abang kakak lihat grafiknya. Pernikahan turun trennya, perzinahan makin maju umurnya. Umur 13 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah berzina. Seks bebas, anak-anak SD, kelas 5, kelas 6, SD, na'udzubillah min dzalik. Ini 2024 abang kakak, 2024. Gimana nanti 2034, 2045? Tengok anak-anak kita tuh. Itu kenapa kita bikin masjid. Kenapa kita bikin kawasan wakaf produktif.
Kenapa kita harus fight bikin lingkungan sendiri? Nanti kalau kena tanya kenapa Ayaman di Banjarbaru banyak zina, saya bilang KTP saya Pontianak, Kuburaya. Orang Banjarbaru lah dijawab di hadapan Allah. Kan gitu cara jawabnya, betul enggak? Apa guna kita hidup di sana? Kenapa di Jakarta begini? Saya bilang KTP saya Kuburaya. Saya bertanggung jawab di kampung halaman saya ini. Semampu dan sebisa saya. Jangan sampai kita tidak terlibat sama sekali abang kakak. Walaupun mungkin kita kerjanya cuma nyusun sendal, ngelap kaca, ikut bungkus-bungkus nasi, terlibatlah sekecil apapun dalam sebuah kebaikan. Maka Kiai Hasan pernah mesankan sama kami dulu, kalaulah sebuah kebaikan itu berbentuk rumah, kata beliau, dan kau harus jadi keset kakinya, jadilah keset kakinya. Ambil bagian abang kakak. Oh, enggak bisa terlibat secara langsung, terlibat pakai tangan bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan urusan suami saya. Ya Allah, mudahkan urusan pasangan saya. Ya Allah, mudahkan urusan guru-guru saya. Mudahkan urusan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Al-Fatihah, ambil HP, buka mobile banking, transfer, pakai tangan. Itu namanya kau berkontribusi. Setuju enggak? Ini bantu enggak, bacot iya. BCT apa? Apa BCT? Saya dari tadi dan nahan enggak mau ngomong-ngomong begini ini, tapi keceplosan juga ya, mau diapakan lah. Daripada saya bilang COT. Diam itu udah jauh. Saya bilang tadi ya, 2024 yang namanya zina sudah dinormalisasi. Riba, orang bisa bilang alhamdulillah kok. Alhamdulillah pengajuan kredit saya cair, kata dia. Alhamdulillah dari mana nih? What the fun, kan gitu. What the fun. Betapa fananinya gitu. Fun tuh fanani maksudnya. Kok iso itu loh. Mensyukuri riba yang cair tuh piye, Van? Kan cair tuh. Terus dia bilang alhamdulillah Ustadz di approve, kata dia. Cair. Iki opo? Minjam duit pakai sertifikat mama, rumah mama, ndak bilang-bilang. Terus begitu sudah mandek, mampet, ndak bisa bayar, ndak bisa nyicil, ayo bisa kebayang. Kemana dia? Kemana? Ke masjid. Cari ustadz. Karena ustadz yang bisa nenangkan. Atau bisa jadi bemper. Dengan semangat dia bilang, Ustadz ada nggak kenalan orang kaya yang bisa saya pinjam? Nanti pinjam pakai nama Ustadz. Itu enaknya dicubit gitu. Ya kan? Pakai tang. Ginjalnya. Saya fair-fair aja ngomong. Kau waktu ngutang tak bilang-bilang aku. Ngapa waktu kena kejar debt collector baru lapor? Nggak fair dong. Biasa orang kalau udah kena gitu kan tuh jatuh mentalnya. Tapi habis itu dia mau ngomong apa keluar, wah itu Ustadz ngomong ya baik-baik, wow. Giliran kita minta tolong tak mau ditolongnya. Biasa. Saya dari 2012 kena gitu kan dah. Udah kenyang. Kita ngomong fair kan? Waktu ngutang kok tak bilang-bilang, enggak ada konsultasi Ustadz, saya mau ngambil kredit rumah misal gitu. Enggak ada konsultasi. Tahu-tahu langsung eksekusi ya. Giliran udah tidak mampu bayar, tolong saya Ustadz, bantu saya Ustadz, tolong selamatkan hidup saya Ustadz. Aku tak bisa menyelamatkan hidup kau, menyelamatkan hidup aku seorang ya. Aku tak bisa. Paham tak yang saya sampaikan nih? Clear enggak kira-kira? Saya menyelamatkan hidup saya seorang ya dengan 4 hisab tadi. Udah pusing pala Batman. Dan saya harus tiap subuh datang ketemu sama antum, ngasih semangat. Emang saya tak punya masalah? Dan saya tak boleh nunjukkan masalah saya di depan antum kan? Pokoknya tiap subuh antum tuh, siap terima. Maka saya bilang tolong doakan saya. Saya tak perlu dipuji. Tak perlu juga dijilat karena bukan es krim.
Yang saya perlukan dari antum, kenapa saya hadir tiap subuh, tiap pagi begini, memaksa diri saya untuk duduk di sini. Saya pengen juga kayak orang tua jogging ya, pakai headset gitu ya, pengen juga kayak orang-orang kebanyakan itu, ya kan? Enak Ustadz kami lari pagi sambil dengarkan ceramah. Seandainya lah aku bisa ganti posisi gitu, kau gantikan. Ini suruh ganti ngisi sebentar ya, pada hilang nenek melahirkan. Ini budak-budak nih, suruh gantikan saya ya. Hari ini siapa? Senin Ayaman, full jadwal Ayaman. Betuah raya budak-budaknya. Sengaja dibikin jadwal itu kayak gitu gitu. Jadi Senin sama Sabtu Ahad tuh jadwal saya full. Mereka bisa car free day, bisa jalan. Saya tidak boleh harus standby di pondok ini. Itu pintar yang bikin jadwal tuh luar biasa cerdas. Suruh jadi pengasuh tidak mau. Gantikan jadwal SMK pun tidak mau. Memang pintar memang mereka tuh. Saya tidak ngomongkan siapa-siapa nih ya. Sorry Ayaman lagi family day. Dia bilang family day itu maksudnya cuma dia aja yang punya keluarga gitu. Saya tuh tidak punya keluarga. Gitu maksudnya. Maka saya bilang sama Toya kemarin, Toya saya pengen ganti lah gitu. Saya bilang ganti pemain. Paham kira-kira Bang Kakak? 4 materi tadi. Ya. 1 sebagai anak, garis miring menantu. 2 sebagai orang tua. 3 sebagai pasangan, bagaimana saya kepada istri, bagaimana saya kepada suami. Yang keempat terakhir, sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah. Inilah yang bikin kita harusnya tidak lupa gitu. Apa tujuan hidup, mau kemana kita, ngapain kita. Yang lain-lain tuh gimmick-gimmick semua Bang Kakak. Baju, celana, motor, mobil, rumah, gimmick semua. Karena tidak usah jadi orang Islam, Abang Kakak pasti pakai baju juga. Tidak usah jadi orang Islam, Abang Kakak pasti pakai mobil. Tidak usah jadi orang Islam, pasti tinggal di rumah juga. Gimik semua tuh. Tapi gimana rumah yang dipakai untuk ngantarkan dekat sama Allah, rumah yang dipakai untuk nyembah Allah, baju yang dipakai untuk taat sama Allah, perhiasan yang dipakai untuk mengingat kebesaran Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Bikinlah skala prioritas, mumpung masih hidup. Apa? Nanti kalimat ini nih akan terasa kalau udah masuk kubur gitu. Makanya saran saya coba dulu gitu. Siapa tahu bisa ngasih testimoni sama kami-kami gitu loh. Ada yang mau duluan enggak? Pasti enggak mau. Dah. Jadi antum udah boleh balik. Yang Banjarbaru udah cukup pelajarannya. Ya. Enggak usah banyak-banyak, nanti takutnya sakit perut ya. Tapi makan udah disiapkan kan? Biasanya kayak gini nih bikin lapar biasanya. Bang Ojar udah disiapkan? Bayar seorang tapi ya. Nah. Atau suruh masak sendiri ya. Kan sekarang restoran orang kaya tuh udahlah bayar, suruh masak seorang. Paham enggak antum? Wah, enggak nyambung nih. Restoran-restoran tuh loh, udahlah bayar. Waktunya dibatasin cuma 1,5 jam. Terus suruh masak sendiri. Masukkan ini. Katanya keren, modern. Restoran kampung tinggal tunjuk ya. Tunjuk ini, lauk ini. Tinggal makan. Touchscreen. Sebelum Samsung, iPhone tuh bikin touchscreen, orang Tegal, orang mana tuh udah touchscreen dah. Lauk ini. Nggak kesentuh tuh kan? Cuma kena kacanya aja kan, langsung keluar lauknya. Ya yang nggak paham nggak apa-apa lah nanti lah. Habis asar, habis maghrib gitu, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang kecerdasan tuh berbanding lurus sama saldo biasanya ya. Kalau saldonya sopan tuh apa? Saldonya apa? Tahu saldonya sopan? Suka minta maaf, saldo Anda tidak mencukupi, maaf. Itu saldonya sopan ya. Saldonya berakhlakul karimah, berbudi luhur ya. Dah, doakan saya Bang Kakak ya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga besar, anak-anak saya ya 4F, doakan. Benar-benar ini saya tidak basa-basi ya Bang Kakak. Tiap hari saya selalu minta doa dalam kondisi sadar berlapis-lapis karena saya tahu saya tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar kontrol saya. Ada kekuatan yang lebih besar daripada saya. Makanya we are nothing, Allah is everything kan.
Kalau abang kakak ya misalnya peduli sama saya, sama ini, tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, doakan ibu saya di Lampung, tolong doakan kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua dimanapun berada, tolong doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga saya kepada abang kakak semuanya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia dimanapun berada. Selalu mendoakan abang kakak semoga kita semuanya istiqomah, ya kan? Wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah dan bisa melihat wajahnya Allah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Saya pamit dulu abang kakak ya. Biasa pagi ini ada tugas negara ya. Nanti insyaallah saya balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.